Namimah level 1 emang gak ada niat baik. Namimah level 2 justru karena niat baik. Ternyata banyak hadis palsu itu mulai munculnya lewat siapa? Viralnya itu gara-gara ulama-ulama yang soleh. Jadi banyak riwayat hadis palsu itu diantara para ulama yang soleh loh. Bukan sengaja pengen memalsukan hadis. Kenapa? Karena ulama soleh ini terlalu husnuzon. Misalnya nih ada yang datang ngomong ke saya, Ustadz, saya pernah mendengar hadis gini. Saya sebagai Ustadz, oh gitu? Ya, saya nggak pernah curiga kalau dia itu nggak jujur. Atau kalau dia itu dengarnya nggak utuh. Sehingga saya meriwayatkan lagi. Orang dengarnya dari saya juga nggak curiga kalau saya akan main-main dengan hadis kan. Sehingga tersebarlah hadis palsu. Bukan karena ada orang yang jahat. Ada memang sebagian hadis palsu gara-gara pedagang. Biasanya hadis palsu itu pedagang, penguasa dan ulama. Ini 3 penyebab hadis palsu. Pedagang pengen ngelarisin barang dagangan. Siapa yang memakai jubah atau sorban 7 meter di hari Jumat, maka dia akan mendapatkan dijauhkan dari api neraka 7 kali langit dan bumi. Untuk jualan sorban 7 meter. Siapa yang makan buah ini, maka dibebaskan dari sihir. Dia jualan buah itu. Ini bisa muncul hadis palsu. Dari penguasa. Siapa yang mengangkat seorang penguasa yang kayak gini, maka Allah melaknat dia. Gara-gara apa? Saingan politik. Ulama menyebarkan hadis palsu kenapa? Karena gak pernah berpikir orang akan bermain-main dengan hadis Nabi. Sehingga dia percaya aja kepada orang itu. Baru nanti di masa berikutnya, ulama ketika ngelihat banyak banget hadis palsu, mereka perbaiki. Ini riwayat dari siapa, ini dari siapa. Bisa jadi periwayat hadis palsu itu adalah orang soleh, ulama besar. Kenapa bisa ngeriwayatin? Husnuzon. Gak mungkinlah dia bohong atas nama Nabi. Langsung diriwayatkan balik kepada orang lain. Orang yang mendengar, gak mungkinlah ustadz bohong atas nama Nabi. Terus saja hadis palsunya nyebar. Itu teman-teman. Jadi namimah, mengadu domba juga bisa kayak gitu. Gara-gara kita terlalu akrab dengan teman kita. Kemarin ada yang ngomongin kayak gini, benar nggak? Siapa? Si Fulan. Tapi ini aku karena ke kamu dekat ya teman, jadi aku sampaikan nih. Terus yang teman yang dengarnya, makasih ya udah disampaikan. Kenapa makasih? Harusnya kita bilang, lain kali jangan disampaikan ya yang kayak gitu-gitu ke saya. Harusnya kayak gitu. Kenapa kita malah makasih? Makasih ya udah nyakitin hati saya kan gitu kan ya bahasa lainnya mah ya. Makasih ya udah bikin malam saya gak tenang. Makasih ya udah bikin saya bete. Buat apa? Jangan disampaikan. Makanya ketika Nabi mau ketemu seorang sahabat mencegat di tengah jalan. Ya Rasulullah, Rasul udah kenal dengan orang itu? Belum. Orang itu ya Rasul, stop kata Nabi. Kamu ingin menyebutkan aib-aib dia tentang saya? Ya Rasul, biar Rasulullah tahu siapa orangnya. Jangan, saya gak mau ketemu seseorang yang membuat saya bete duluan tentang dia. Biar saya ketemu dengan dia dan saya gak tahu apa-apa tentang dia. Jadi Nabi bisa nyaman. Ini cara Nabi menghargai orang lain. Jadi teman-teman, kalau kita ke orang jaga perasaannya, kalau orang ke kita berlapang dada. Husnuzon, maafin, lupain, gak usah dibahas, gak usah diperpanjang. Ya, apalagi kita kayak ada kasus misalnya, ada 2 orang yang lagi punya masalah rumah tangga. Kita kayak sebagai temennya atau fansnya atau followersnya, kita kayak pengen nunjukin sikap membela gitu. Salah satunya kita bela, akhirnya kita bikin akun khusus untuk pembela si A. Yang B juga pembela si B. Akhirnya kita rame gitu. Sebetulnya kita lagi mengadu domba 2 orang suami istri ini loh. Harusnya kita kalau nggak bisa mendamaikan, diam. Biar mereka menyelesaikan masalah mereka atau selesai dengan sendirinya karena tidak ada yang respon. Makin direspon makin rame nih. Itu kan terjadi. Jangan-jangan nauzubillah nih teman-teman. Ada peran kita di dalam perceraian 2 orang yang mungkin terjadi. Atau 3 orang atau 4 orang atau sekian banyak orang. Cerai gara-gara kita nih. Kenapa gara-gara saya Ustadz? Gara-gara kita ngebelain dia. Makin dia mantap untuk menceraikan pasangannya. Benar juga ya kata kamu. Berarti saya harus menceraikan istri saya. Enggak, saya enggak nyuruh cerai ya. Tapi dia emang kayak gitu orangnya. Nah ini sering kayak gitu. Ke teman kita juga kayak gitu. Ke kantor, di kuliah, di persahabatan. Ini namimah teman-teman. La yadkhulul jannah an-namam. Gak masuk surga orang yang menyebarkan permusuhan atau mengadu domba. Terakhir, mudah-mudahan kita benar-benar bisa menjalankan 2 konsep ini. Satu surat At-Taubah, Ra'fah. Satu lagi surat Al-Insyirah,
syarhus sadar dalam bergaul kita. Sehingga insya Allah kita nggak punya banyak masalah di antara teman-teman kita. Udahlah, jangan sampai kita larut terus membahas masalah pribadi. Ada banyak masalah umat yang harus kita bahas. Kalau kita benar-benar seorang muslim yang empati kepada umat, mending kita habisin energi kita buat ngomongin Dayakolot, ngomongin banjir di Bandung Selatan, ngomongin orang-orang yang pengangguran, ngomongin teman-teman kita yang kena narkoba di luar negeri, ngomongin Rohingya, Suriah, Palestina, apa yang bisa kita bantu buat mereka. Mending energinya dipakai buat itu daripada habis terus energi untuk masalah kita pribadi. Kayaknya egois banget sih. Di sana banyak yang butuh pertolongan kita malah sibuk dengan urusan pribadi. Itu buat saya tuh nggak keren. Kita terlalu egois membahas masalah pribadi. Boleh, tapi porsinya jangan kegedean. 30% aja, 70%-nya untuk umat. Saya juga punya masalah keluarga. Semua orang punya masalah keluarga, tapi saya nggak mau berlarut-larut. 30% aja. Sisanya kalau saya ketemu sama teman, pasti yang dibahas masalah kemaslahatan umat. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata. Dan semoga Allah memberi ilham dan taufik dalam hati kita untuk menjalankan apa yang sudah kita dengar. Bukan hanya jadi wawasan, bukan hanya jadi teori, bukan hanya jadi sekedar wacana, tapi memperbaiki perilaku dan akhlak kita. Karena wawasan yang tidak diamalkan namanya bukan ilmu. Ilmu itu wawasan yang sudah diamalkan. Tapi mengamalkannya juga gak bisa sekaligus teman-teman. Kenapa kita ngaji setiap Rabu, setiap Minggu? Karena kita pengen terus berusaha memperbaiki diri. Termasuk saya sendiri nih. Saya ngomongin teman-teman tuh sama kayak menceramahi diri sendiri loh. Kadang-kadang di rumah juga istri ingat materi ceramah kemarin. Oh iya. Gitu kan suka gitu ya. Karena menceramahi orang justru balik lagi ke kita. Jadi semua kita belajar, termasuk saya. Memperbaiki diri terus. Ayo kita sebagai muslim ciptakan suasana sosmed yang lebih bijak. Sosmed yang lebih elegan, sosmed yang lebih kreatif, produktif, bukan sosmed tempat kita mengumpat, mencela, haters, bukan. Kita muslim, tunjukkan bahwa Islam itu emang keren, elegan banget. Karena kita mewakili agama kita. Nanti teman-teman kita di beda agama, mereka juga punya PR menunjukkan sikap dari mewakili nilai-nilai agamanya.